Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 1 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 38 sampai dengan ayat 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar dari warta Injil hari ini, setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus menyembuhkannya. Wanita itu sembuh dan segera ia bangun dan melayani Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita ketahui setelah ini Yesus masih sampai sore hari menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa oleh orang-orang kepadanya. Lantas, Yesus masih melanjutkan perjalanannya pada keesokan harinya untuk mewartakan kabar gembira sambil melayani orang-orang. Namun ia tidak mau tinggal tetap di situ, sehingga ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara-saudara yang terkasih, pesan bagi kita jelas. Yesus konsekuen dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Tidak mau tinggal di tempat orang-orang yang mau menerimanya, tetapi juga ke zona yang tidak aman dan tidak nyaman. Yesus mewartakan kabar baik bukan hanya dengan mengajar, tetapi memberi pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan ingatlah bahwa kabar baik yang disampaikan oleh Yesus juga adalah kedamaian dan hidup persaudaraan satu sama lain. Inilah yang juga menjadi misi bagi kita para pengikutnya sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus datang diutus ke dunia sebagai Anak Allah yang mempunyai misi, memberitakan Injil kabar gembira keselamatan. Hal ini tidak lain adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hanya saja, seperti diwartakan Injil hari ini, pada waktu Yesus mengawali karya misinya di tengah publik, dia langsung saja dikenal sebagai seorang tabib yang diutus Allah untuk menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat yang merasuki diri orang-orang, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Yesus meletakkan tangannya ke atas orang-orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang terganggu mentalnya, dan lain sebagainya. Dan mereka semua menjadi sembuh, termasuk ibu mertua Simon Petrus tentunya. Yesus memuji orang-orang yang disembuhkan olehnya karena iman mereka kepadanya.
untuk kepercayaan mereka akan kebaikan hatinya, akan kuat kuasanya, dan akan kasihnya kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, karena Yesus diutus bukan untuk menjadi tabib, walau dia dikenal dapat menyembuhkan orang sakit, melainkan mewartakan kabar gembira Injil, maka Yesus selalu mengingat akan tugas utamanya itu. Dia selalu berpindah-pindah mengunjungi orang-orang yang membutuhkan rahmat penyelamatan Allah. Dia tidak mau menikmati tempat dan orang-orang yang mau menerimanya hidup nyaman dan terjamin, tetapi dia selalu sadar bahwa di tempat lain juga membutuhkan kehadirannya, maka dia harus pergi ke sana. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita semua yang sudah disatukan dengan Dia dalam pembaptisan? Apakah kita sudah dan sedang menjalankan perutusan kita mewartakan Injil kehidupan, sehingga banyak orang melihat dan mendengar apa yang menjadi kesaksian hidup kita? Tidakkah kesaksian hidup kita merupakan bagian atau bentuk dari pewartaan yang bisa kita lakukan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya dapat mencontoh teladan-Mu untuk selalu mengutamakan tugas pokok dalam kehidupanku sebagai orang beriman Kristiani. Kuatkanlah aku sehingga aku dapat memberi kesaksian hidup yang benar, penuh kasih, dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.